Halo semuanya, ketemu lagi di channel Mama Jevan. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari algoritma, maka langkah selanjutnya kita akan belajar tentang flowchart atau dalam bahasa Indonesianya disebut diagram alir. Flowchart merupakan sebuah alat grafis yang menjelaskan cara penyelesaian masalah penanganan informasi. Flowchart digambarkan seperti diagram dengan berbagai bentuk yang mewakili setiap langkah. Setiap langkah terhubung oleh tanda panah yang menunjukkan urutan langkah penyelesaian masalah tersebut. Ada dua metode penggambaran flowchart. Yang pertama, konseptual flowchart, yaitu menggambarkan alur pemecahan masalah secara global. Yang kedua, detail flowchart. Ini menggambarkan alur pemecahan masalah secara rinci. Berikut perbedaan kedua metode penggambaran flowchart tersebut. Kalau konseptual, lebih bersifat umum atau global, tidak terlalu detail. Sedangkan untuk detail flowchart itu menjelaskan secara rinci. Selanjutnya, ada beberapa simbol-simbol flowchart. Yang pertama, flow direction symbols atau simbol penghubung alur. Yang gambarnya seperti garis panah, ini namanya simbol arus atau flow, yaitu menyatakan jalannya arus suatu proses. Yang gambarnya seperti petir, ini disebut simbol communication link, menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain. Yang berbentuk lingkaran, ini disebut simbol konektor, berfungsi menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Kemudian, simbol offline konektor menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Berikutnya, processing symbols atau simbol proses. Ada yang berbentuk persegi panjang. Ini disebut simbol proses. Ini menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Kemudian simbol yang berbentuk trapesium terbalik. Ini disebut simbol manual. Ini juga menyatakan suatu tindakan atau proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Kemudian yang berbentuk seperti wajik disebut simbol decision, menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, ya atau tidak, benar atau salah. Simbol predefined, yaitu menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Kemudian simbol terminal, menyatakan permulaan atau akhir dari suatu program. Simbol keying operation menyatakan segala jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard. Simbol offline storage seperti segitiga terbalik menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu media tertentu. Kemudian simbol manual input memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard. Kemudian input-output symbols atau simbol input-output yang berbentuk jajaran genjang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Simbol punch card menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Simbol magnetic tape menyatakan input berasal dari pita magnetis atau output disimpan ke pita magnetis. Simbol disk storage menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Simbol dokumen mencetak keluaran dalam bentuk dokumen melalui printer. Simbol display mencetak keluaran dalam layar monitor. Simbol-simbol yang umum digunakan, yang pertama adalah simbol terminal untuk memulai dan mengakhiri program. Yang kedua, simbol input-output yang berbentuk seperti jajaran genjang. Yang ketiga, simbol proses yang berbentuk persegi panjang. Yang keempat, simbol decision yang berbentuk seperti wajik.
Dan yang kelima, simbol arus yang berbentuk seperti panah. Nah, berikutnya aturan penulisan flowchart. Yang pertama, flowchart pada umumnya digambarkan dari atas ke bawah. Kemudian semua kotak harus terhubung dengan anak panah. Jadi tidak ada flowchart yang terputus. Kemudian yang ketiga, flowchart dimulai dan diakhiri dengan simbol terminal. Yang keempat, simbol-simbol keputusan memiliki 2 titik keluar, iya atau tidak, betul atau salah. Nah, dari penjelasan materi yang tadi, kita akan menguji pemahaman kita. Misalnya ada soal seperti ini, buatlah sebuah flowchart untuk masuk ke Google Classroom. Nah, berikut algoritma untuk masuk ke Google Classroom. Yang pertama, kita mengetikkan alamat classroom.google.com. Lalu muncul halaman utama login akun Gmail. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan email dan password. Setelah itu sistem akan mengecek apakah email dan password kalian sudah benar. Jika tidak, maka akan muncul halaman login error. Jika iya atau benar, maka tampilan halaman utama Google Classroom akan ditampilkan. Nah, seperti ini tampilan flowchart-nya. Gampang sekali ya. Mudah bukan? Kalau kalian kesulitan, kalian bisa ulang-ulang terus video ini sampai kalian memahaminya. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah membuat flowchart dari algoritma melakukan panggilan video atau video call melalui aplikasi WA. Di sini saya sudah sediakan algoritmanya ya. Langkah-langkahnya seperti berikut ini. Pertama, dimulai. Lalu buka daftar kontak. Kemudian muncul daftar kontak yang ada di handphone dan kalian cari nomor WA teman kalian. Yang keempat, tekan panggilan video WA. Yang kelima, koneksi internet akan memeriksa apakah handphone kalian terkoneksi atau tidak. Jika tidak, maka akan muncul tulisan memanggil di layar handphone kalian. Tetapi jika iya atau terkoneksi, maka akan muncul tulisan berdering. Tunggu sampai panggilannya diterima. Dan selesai. Nah, untuk tugas membuat flowchart ini, kalian kirim di Google Classroom ya. Oke teman-teman, terima kasih karena telah belajar bersama di channel Mama Jevan. Kita akan ketemu lagi di materi-materi selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Dah.